Engkau adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tepat Tuhan di minggu akhir daripada bulan tahun 2015 ini kami datang kepadamu, mengakhirnya datang kepada Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, kami rindu akan firman-Mu. Mari Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Hari ini hati kami Tuhan, Engkau isi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa untuk boleh memasuki tahun 2016 ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang. Saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, landasan daripada firman Tuhan hari ini yang bertemakan Natal adalah bukti pemeliharaan Allah yang sempurna. Natal adalah bukti dari pemeliharaan Allah yang sempurna. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini tadi saya katakan Natal adalah bukti pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, dari firman yang kita baca yang merupakan perikop dari kelahiran Tuhan Yesus dan diberikan pada awal daripada Alkitab kita dalam Perjanjian Baru yang menegaskan bahwa untuk kita tidak usah takut, tidak usah khawatir menghadapi hari-hari ke depan, karena Allah Immanuel artinya Allah beserta dengan kita semua. Nah Bapak Ibu, ini ada satu janji yang luar biasa, ada satu peneguhan bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak usah takut karena Dia yang akan menyertai kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan akan menyertai kita, kalau Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi karena Dia Immanuel, maka Dia akan memberikan sesuatu hal dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa hal yang Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun 2016 hari ini. Nah, saya berikan 4 hal Bapak Ibu yang memberikan kita kekuatan bagaimana kita bisa menikmati ataupun merasakan Dia Immanuel yang akan menyertai kita. Yang pertama Bapak Ibu, Dia Immanuel akan menyertai kita, maka Dia akan memberikan satu pimpinan dalam kehidupan kita dengan jelas. Dia akan memberikan satu pimpinan dalam kehidupan kita dengan jelas. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dengan satu kemudahan, tetapi dengan adanya satu kesulitan, adanya satu halangan Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa kelahiran juru selamat dunia menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Pertama, kita tahu dari Maria dan Yusuf. Mereka saat itu bertunangan dan dikatakan Maria mendapatkan wahyu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Tentunya hal itu tidak mudah mereka terima. Maria hari itu mungkin sebagai gadis dia merasakan stres yang luar biasa. Dia harus menghidupi di dalam kehamilan dengan Roh Kudus. Kemudian dia harus berbicara kepada Yusuf dan juga seluruh keluarga. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Dia membuat beberapa pikiran dan kemudian apa yang terjadi, dia harus dikucilkan di tengah-tengah keluarga, dia harus dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Dia rasakan stres yang luar biasa. Dan yang kedua, bagi Yusuf Bapak Ibu, pada saat Yusuf mendapatkan satu warta dari Gabriel, bahwa dikatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan menamakan dia Yesus. Yusuf Bapak Ibu itu juga merasakan stres. Dan di dalam pikiran Yusuf itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah ayat 19 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Puji Tuhan, Yusuf adalah bukan orang yang langsung emosi, ya, bukan orang yang langsung cepat emosi, tapi hari itu dikatakan dia merenungkan dalam-dalam, ya. Sebenarnya dia mau menceraikan,
Tapi hari itu Tuhan hadir melalui malaikatnya, dikatakan Yusuf jangan takut karena engkau akan menjadi bapa daripada sang juru selamat. Nah Bapak Ibu, pada saat Maria dan Yusuf akhirnya bersatu, mereka mau menerima misi daripada Allah Bapa di sorga. Mereka berangkat Bapak Ibu dan mereka menyatukan visi mereka. Mereka mengalami yang namanya proses daripada Tuhan itu. Nah saya tadi katakan mungkin saat itu Maria merasakan satu stres yang luar biasa. Di dalam keadaan hamil, dia pergi ke rumah Elizabeth. Elizabeth adalah tantenya, ya ke orang Batak ngomong Namboru. Dia datang ke sana. Itu memakan waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Mungkin dalam perjalanan dia merasakan hatinya masyghul, hatinya enggak enak. Harus menerima dan harus ikut di dalam prosesnya Allah Bapa. Bapak Ibu dia bercerita kepada Elizabeth bagaimana dia mengalami yang namanya kandungan dari Roh Kudus. Tapi hari itu Elizabeth memberikan satu kekuatan pada Maria. Maria, pada saat engkau tadi masuk, anakmu itu membuat sesuatu yang baik di dalam kandunganku. Anakku bergejolak. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Engkau menjadi seorang wanita terpuji. Karena engkau diberikan satu tanggung jawab untuk dapat melahirkan seorang juru selamat. Nah Bapak Ibu, fakta yang kedua dikatakan pada saat Maria dan Yusuf mau melahirkan. Kita mungkin seorang ibu pasti merasakan bagaimana keadaan rasa sakit yang luar biasa pada saat mau melahirkan. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu masuk di satu rumah sakit, kalau sudah mau merasakan kelahiran ya. Aduh cepet-cepet deh dokter-dokternya nggak ngerasain rasanya malu ya untuk periksa dalam dan lain sebagainya. Yang penting melahirkan. Kenapa sakitnya begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu, hari itu Maria dan Yusuf, terutama Maria mendapatkan satu sakit yang luar biasa, apalagi kontraksi yang berat. Tapi pada saat hari itu dikatakan semua pintu tertutup untuk Maria. Semua tertutup untuk mereka boleh mendapatkan satu penginapan untuk melahirkan seorang juru selamat. Tapi mereka mempunyai fasilitas yang sangat minim. Tuhan memberikan satu kandang bagi mereka. Pada saat semua orang tertutup untuk dapat menerima Yesus, Allah memberikan sebuah kandang untuk Maria dan Yusuf, dan Maria melahirkan di dalam kandang itu. Bapak Ibu sekalian, ini fasilitas yang sangat minim sekali. Dan kita tentunya tahu kalau fasilitas yang begitu sangat membahayakan bagi seorang ibu dan juga bagi seorang bayi yang hadir pada saat itu. Tetapi kita lihat Tuhan memberikan satu pemeliharaan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu kita lihat selanjutnya ada ancaman-ancaman dari Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Mereka harus menyingkir lagi dari Bethlehem. Mereka pergi lagi ke Mesir. Itu bukan satu perjalanan yang sangat pendek, tapi perjalanan yang sangat panjang. Orang Majus diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Herodes. Tetapi Herodes mempunyai sifat yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana penderitaan daripada Maria dan Yusuf. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, walaupun dia mengalami proses yang sedemikian luar biasa, Allah menuntun mereka. Pada saat mereka harus keluar dari Nazaret, mereka harus pergi ke Bethlehem, kemudian mereka pergi ke Mesir. Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita lihat semuanya Tuhan atur, Tuhan pimpin dengan jelas. Di situ ada rencana pembunuhan. Di situ ada ketertolakan. Ada hal-hal yang lain yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan menuntun dengan jelas sekali. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pula Bapak Ibu di dalam perjanjian lama Allah pun memimpin umat manusia. Bukan hanya bagi Maria dan Yusuf. Kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu. Mereka harus masuk dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu juga bukan waktu yang sangat singkat. Tetapi Allah hari itu yang sifatnya masih transenden, artinya Allah yang susah, untuk yang sulit dijangkau. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu itu kehadiran Tuhan berbeda. Kalau dalam kehadiran perjanjian lama itu Allah yang transenden, masih belum bisa dijangkau, belum bisa dekat dengan manusia. Dan Allah memberikan dirinya untuk memberikan perintah-perintahnya harus melalui nabi ataupun juga rasul-rasul pada saat itu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu perjalanan daripada bangsa Israel yang hari itu Allah hadir melalui kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu Allah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian pada saat mereka harus ada di padang gurun. Dikatakan Allah hadir melalui apa? Melalui tiang api, melalui tiang awan. Tiang awan memberikan perlindungan pada siang hari.
panas api dikatakan memberikan penerangan dan kehangatan di malam hari. Pada saat mereka harus melintasi daerah padang gurun itu Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang gampang. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari itu karena Tuhan tahu bagaimana dan apa yang akan mereka alami di hari yang ke depan. Tuhan tahu dari atas suasana padang gurun. Suasana padang gurun adalah bukan sesuatu yang enak, sesuatu yang tidak mengenakan. Mereka harus hadir di sana selama 40 hari, 40 tahun. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka harus turut dengan pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan melalui Musa dan Yosua. Pada saat mereka harus berhenti di satu tempat, mereka harus ikuti apa kata Tuhan. Kalau mereka harus berangkat dengan tiba-tiba Tuhan memberikan perintah kepada Musa, kepada pimpinan mereka, maka orang Israel bangkit dan mereka harus berangkat. Jadi mereka tidak bisa seenaknya sendiri dengan semau gue, ya, seenaknya dewe kata orang Jawa. Harus tinggal di situ, nggak mau karena sudah PW. No, mereka harus berangkat. Tuhan menyuruh mereka berangkat. Kalau mereka suruh tinggal, mereka harus tinggal. Jadi mereka Bapak Ibu pada saat mereka pergi dan saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian, Allah menuntun mereka melalui Musa, melalui tiang awan dan tiang api. Nah Bapak Ibu, pimpinan Tuhan pada saat itu sangat bermanfaat sekali bagi bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, Allah tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian. Allah melihat dari atas bagaimana suasana padang gurun yang harus mereka lintasi. Padang gurun adalah satu tempat perlintasan bangsa-bangsa. Satu tempat perlintasan di mana bangsa-bangsa bisa berperang. Ada satu badai yang akan datang, ada satu topan yang datang, hujan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Allah memerintah, Allah menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun dalam padang gurun. Penyertaan Tuhan sempurna. Allah memberikan pimpinan yang jelas kapan mereka harus berangkat, mereka harus tinggal. Dan Tuhan menjauhkan mereka, meluputkan mereka dari yang namanya segala mara bahaya. Nah Bapak Ibu, Allah yang tadinya transenden hari itu datang dalam dunia ini dalam satu bentuk bayi Yesus. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Artinya Bapak Ibu, Allah yang ada lahir dalam hidup kita. Nah Allah melalui diri Yesus Kristus itu hadir dalam setiap kehidupan kita yang imanen, manunggal bersama kita. Bapak itu hadir di dalam perjanjian baru dan sampai sekarang ini Bapak Ibu, dia hadir melalui Roh Kudus. Bukan lagi Allah yang sangat jauh tetapi Allah yang dekat. Roh Kudus diberikan kepada kita, dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dan dialah Bapak Ibu yang akan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita setiap pagi, setiap hari terus meminta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk memimpin kita di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Supaya apa? Supaya jelas pimpinan Tuhan. Supaya jelas kemana arah Tuhan membawa kita. Supaya jelas, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita. Dan Allah yang imanen itu hadir melalui kuasa Roh Kudusnya atas hidup kita sekalian Bapak Ibu. Itulah yang akan memimpin kita. Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus minta setiap saat untuk Allah hadir dalam kehidupanmu. Maka dia akan memberikan pimpinan yang jelas atas kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Dan pimpinan Tuhan itu Bapak Ibu bukan satu kebetulan. Tetapi betul-betul dia ada dalam segala rencananya. Satu saat saya mau berangkat ke Jogja Bapak Ibu, anak saya sekolah di sana. Waktu dia mau berangkat ke Jogja, kita sebagai orang tua sudah persiapkan dulu. Karena saya tidak punya saudara di sana, jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bagaimana ini anak supaya diatur dengan baik. Bapak Ibu, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan dibukakan jalan saya. Nah pada waktu saya lebaran, saya kunjungan ke rumah tetangga sebelah, ternyata Bapak Ibu yang namanya Mas Gempur, ya anak daripada Bapak Prapto ini, rupanya dia tinggal di Jogja. Ya pada saat kita ngobrol-ngobrol dia ngomong, oh iya tante kan Mas Gempur kuliah di Jogja, kerja di Jogja. Oh ya di daerah mana? Di daerah Condong Catur tante. Aduh kok bisa pas ya? Bapak Ibu itu bukan kebetulan, pas banget.
Akhirnya saya dikasih nomor Mas Gempur, Bapak Ibu, saya ngomong sama Mas, ini Yosua mau kuliah di sana. Nanti dia tanggal segini dia berangkat. Mungkin sampai sana jam 2 atau jam 3 pagi. Bisa nggak Mas jemput ya anak ini di Lempuyangan dan bisa diantarkan ke kos. Bapak Ibu, itu Tuhan luar biasa memberikan jalan bagi saya. Kemudian Bapak Ibu, setelah seminggu kemudian saya mau berangkat ke sana. Saya nggak mungkin minta tolong Mas Gempur ya, karena dia pun juga sudah perjaka. Kalau malam hari jam 2, jam 3 kan juga nggak pantas Bapak Ibu dijemput ya. Akhirnya Bapak Ibu saya berangkat sini naik bus. Di dalam perjalanan tuh Bapak Ibu, saya suka kebiasaan ngomong nyanyi sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya ini pergi ke satu kota, saya nggak tahu tujuan saya kemana. Saya tahu Condong Catur, tapi saya nggak ngerti itunya kemana ininya. Nah Bapak Ibu, pada saat mobil atau bus ini sampai di daerah Jawa Barat ya atau Jawa Tengah jam 1 malam, jam 1 pagi. Nah kebetulan semua kan pada istirahat ya, pada ngopi. Nah setelah ngopi Bapak Ibu saya naik ke atas, ternyata di belakang bangku saya itu ada seorang anak ya. Dan saya belum kenalan karena memang duduk saja di bus. Nah pada waktu saya mau duduk di bus Bapak Ibu, itu ada air aqua jatuh ya di kaki saya. Jadi waktu itu saya lihat tuh kok ada aqua 1 botol gitu jatuh. Kemudian saya tanya, adek maaf ini punya adek bukan ya? Terus ngomong-ngomong, iya tante itu punya saya. Nah Bapak Ibu akhirnya terjadilah pembicaraan. Terjadilah pembicaraan tuh saya ngomong, tante sebenarnya mau kemana? Saya mau ke Jogja, mau ke arah mana? Mau ke arah Condong Catur. Anak tante kuliah di mana? Di UPN. Dia ngomong gini, tante saya tinggalnya di dekat Condong Catur. Saya kuliahnya pas di depannya UPN. Jadi saya kosnya di daerah situ. Kamu tahu alamat ini? Tahu tante. Nanti tante bareng saya aja, nanti saya anterin sampai tempat. Bapak Ibu bayangkan luar biasa Tuhan. Amin. Bukan karena kebetulan jam 2 pagi Bapak Ibu kita sampai di Lempuyangan, kita naik ojek satu ojek sampai ke tempat dan saya ketemu dengan anak saya. Nah Bapak Ibu, itu satu hal yang sangat kecil yang Tuhan berikan atas pimpinan Tuhan atas kehidupan kita. Dan dia sanggup melakukan dari apa yang tidak pernah pikirkan caranya Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu mari kita tetap terus mengundang Tuhan Immanuel itu supaya memberikan pimpinan yang jelas. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah yang Immanuel itu akan memberikan pemeliharaan dan perlindungan yang ajaib. Akan memberikan pemeliharaan dan perlindungan yang ajaib. Nah Bapak Ibu, pada saat Yesus hadir ya melalui Maria dan Yusuf, mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka dalam keterbatasan mereka berangkat Bapak Ibu itu selama perjalanan 9 bulan. Tentunya persediaan mereka tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi kita lihat Bapak Ibu apa yang Tuhan lakukan di dalam rencananya Allah, walaupun sakit hari itu, tapi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Allah yang tidak lupa memelihara. Tuhan hadirkan orang Majus. Bukan pertolongan dari saudara. Bukan pertolongan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Sanak saudara Maria dan Yusuf banyak. Tetapi Tuhan hadirkan orang Majus untuk membawa emas, kemenyan dan mur Bapak Ibu. Nah itu adalah satu benda-benda yang berharga pada saat itu. Allah memelihara Maria, Yusuf dan juga bayi Yesus melalui orang-orang Majus. Tuhan memelihara bayi Yesus dengan adanya satu kandang tempat bersalin. Yang hari itu tidak ada tempat satupun untuk di Yesus. Allah menyediakan satu kandang bagi mereka. Saudaraku, Yusuf dan orang Majus mendapatkan mimpi yang justru menyelamatkan mereka dari pembunuhan Herodes. Kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah tuntun, Allah lindungi semuanya dalam rencana Tuhan yang besar. Walaupun mereka mendapatkan satu keterlaluan dan lain sebagainya. Tetapi Allah memelihara mereka. Allah melindungi mereka dengan cara yang luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Amin. Setiap kita pasti punya kebutuhan. Bukan keinginan. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Nah, Abraham Maslow Bapak Ibu pernah menuliskan bahwa setidaknya dalam kebutuhan-kebutuhan kita ini ada 5 kebutuhan dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Dan itu dikatakan dicari oleh bangsa-bangsa. Artinya semua bangsa membutuhkan.
Oleh karena itu dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 33 dikatakan, akan tetapi semua bangsa-bangsa mencari itu. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu kalau engkau membutuhkan. Kebutuhan fisiologis Bapak Ibu Tuhan arahkan dalam setiap kehidupan kita dan Tuhan cukupkan. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan ada kebutuhan sosial. Kebutuhan akan orang-orang lain. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, kita tidak bisa mengadakan segala sesuatu yang kita perlukan. Untuk makan kita butuh petani. Untuk makan kita butuh pembantu untuk goreng ikan. Untuk sesuatu hal kita butuh orang lain. Itu kebutuhan sosial. Kita butuh keluarga, kita butuh masyarakat, kita butuh orang-orang gereja. Gak bisa hidup sendiri. Kemudian ketiga kita katakan ada kebutuhan rasa aman. Ya, ada kebutuhan rasa dimiliki. Maka itu ada suami dan istri. Milik antara suami dan istri. Diberikan satu keluarga. Memiliki ibu, bapak dan anak-anak. Ada satu kepemilikan Bapak Ibu. Tuhan berikan keluarga. Kemudian dikatakan juga Bapak Ibu ada kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan penghargaan. Maka tuh manusia senang dipuji, ya. Manusia senang disanjung. Nah, itu adalah satu kebutuhan. Satu saat Bapak Ibu saya mengalami hal yang demikian. Saya mau kesaksian pada saat saya ditinggal sendiri Bapak Ibu. Setelah beberapa tahun, 2 tahunan gitu, saya mengalami rasa jiwa yang beda. Ya. Pada saat di sidang MD, saya lihat ibu-ibu istri pendeta duduk di depan. Pada saat saya melihat mereka Bapak Ibu, hati saya kok tiba-tiba sakit. Sakit dan saya ingat itu tidak pernah saya alami lagi. Ya, nggak pernah saya alami lagi. Bapak Ibu ada rasa yang negatif yang muncul dalam diri saya. Dan pada saat saya menghadapi itu, di tempat duduk di belakang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa jiwa saya begini? Kenapa kok tiba-tiba ada rasa yang beda dalam diri saya? Ada rasa kesel, ada rasa benci. Bapak Ibu rasa benci itu kok kita pelihara, itu bisa mengumpat orang, bisa membuat kita bisa mengutuk orang dan lain sebagainya. Ya kalau emosi itu terus dibesar-besarkan. Saya rasakan, saya berdoa Tuhan tolong saya, apa yang saya rasakan ini Tuhan. Kenapa saya kok bisa kesel melihat mereka dan lain sebagainya. Bapak Ibu dalam pergumulan saya yang sangat singkat itu, Tuhan berkata begini, Liana harusnya kamu bersyukur. Ya kenapa Tuhan? Karena dalam masa mudamu, kamu sudah mengalami dipuji, duduk di sebelah suami. Ya Kak biasa kalau hamba-hamba Tuhan, maaf yang tinggi-tinggi itu Kak biasa kan istri selalu ngintil suami, duduk bersama dengan suami. Itu kebutuhan Bapak Ibu, itu kebutuhan. Itu kita tidak bisa ngomong, wah bukan untuk kesombongan, tapi itu memang kebutuhan. Nah Bapak Ibu itu saya alami. Tapi hari itu Tuhan ngomong harusnya kamu bersyukur. Dan saya ngomong Tuhan hari ini saya bersyukur. Bapak Ibu apa yang saya rasakan sampai sekarang perasaan itu tidak ada lagi. Tuhan sembuhkan betul. Dan saya tidak kesel, tidak benci ada sesuatu yang negatif dalam diri saya. Kalau saya melihat seseorang yang maju, no. Mau duduk di belakang, mau duduk di depan bagi saya sama saja. Kenapa? Karena hati saya sudah sembuh. Nah Bapak Ibu ternyata rupanya seminggu kemudian saya ketemu di tempat ini ada acara WBI pada saat saya bertemu dengan istrinya Pak Andreas Suryadi. Dia istri daripada ketua BPH setelah umum. Waktu ketemu saya di bawah Bapak Bu, dia bilang begini, ngerengek sama saya. Dia bilang, Liana, saiki dhewe iki mesake ya. Saiki dhewe iki gak ono sing ngreken. Sakno dhewe iki. Bapak Ibu dia ngomong gini, Liana, kok kita sekarang begini ya, gak ada yang menghargai, gak ada yang nganggap kita. Kalau kita dulu dianggap orang, waduh ada bapak kita hadir, kemudian kita harus ngikut, kita disiapin makan dan lain sebagainya. Kok dia gak ngerasain lagi. Bapak Ibu pada saat Ibu Shelly ngomong begitu, saya cuma nengok ke atas dan ngomong, oh Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau sembuhkan saya untuk menyembuhkan juga orang lain. Saking saya ngomong, Ibu seminggu yang lalu saya pun pernah merasakan hal yang sama dengan Ibu. Terus kemudian apa yang Tuhan bilang? Tuhan ngomong harusnya kita bersyukur. Jadi Bu, kita tetap bersyukur ya Bu, karena kita sudah pernah ngalamin. Akhirnya Bapak Ibu, kita berdua di sana nangis. Luar biasa dan ada terjadi kesembuhan dalam jiwa kita. Nah Bapak
Bapak Ibu itu satu kebutuhan, ya, itu satu kebutuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan sandang papan, tapi kebutuhan akan jiwa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kebutuhan kita semua yang tadi saya katakan, dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam diri Yesus Kristus. Kalau Tuhan saja sudah memberikan anak yang tunggal, dianugerahkan kepada kita, itu ada satu pemberian yang terbaik. Kalau orang Jawa ngomong Bapak Ibu, itu pemberian yang ente-entean, ya, yang pol, udah nggak ada lagi yang mau bisa dikasih kecuali anaknya sendiri. Artinya apa? Pemberian yang terakhir, terbaik. Nah Bapak Ibu, di dalam diri Yesus itulah pemberian terbaik, itulah tercakup di segala sesuatunya. Kalau hal yang keselamatan saja Tuhan beri, apalagi yang masalah kefanaan, pasti Tuhan akan memelihara kita. Amin. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 menyatakan bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Kata sanggup Bapak Ibu memberikan bukti bahwa Yesus menjadi Allah yang peduli. Kata sanggup memberikan arti bahwa Allah bertanggung jawab untuk memelihara kita dengan kasih-Nya. Dan pemeliharaan Tuhan tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita. Selama 40 tahun bangsa Israel Bapak Ibu dituntun Allah, diberikan satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sepatu mereka tidak rusak, mereka butuh daging Tuhan berikan, mereka butuh roti Tuhan berikan. Bayangkan 40 tahun 2 juta orang. Bagaimana kita bisa bayangkan Bapak Ibu, butuh catering aja besar sekali. Tapi Allah memberikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam hidup kita ini tetap terus pegang janji Tuhan. Amin. Banyak Bapak Ibu dalam kisah Alkitab menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Salah satunya seperti Yusuf. Pada saat Yusuf dibuang masuk dalam rencana Allah, Yusuf tidak merasakan yang namanya negative thinking. Tapi dia ngelihat ke depan. Pada saat lihat ke depan walaupun sakit menghadapi berbagai hal, tapi akhirnya Tuhan naikkan dia, Tuhan promosikan dia. Dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Dan di dalam itu semua Bapak Ibu, Allah bekerja dengan dahsyat luar biasa. Allah memelihara kehidupan keluarga Yusuf. Coba bayangkan, kalau nggak ada Yusuf bagaimana bisa mendapatkan satu bantuan. Kalau kita lihat cerita ini, kita runut Bapak Ibu, dahsyat Tuhan itu. Sebenarnya Tuhan ada pengendali dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hari ini begitu, jangan terus positive thinking. Ada sesuatu yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita. Contoh lagi Bapak Ibu, pada saat Allah memberikan air menjadi anggur di kota Kana. Dikatakan anggur adalah sesuatu barang yang prestis, sesuatu barang yang berharga pada saat zaman Israel, pada saat zaman dulu Bapak Ibu, dalam satu pernikahan, lambang kemewahan mereka, lambang harga diri mereka ada di anggur. Nah dikatakan pada waktu pesta itu Bapak Ibu, anggur mereka kehabisan. Dikatakan juga anggur yang Tuhan berikan, anggur yang Tuhan jadikan mujizat pada satu air anggur itu lebih manis daripada anggur-anggur yang sebelumnya. Kalau orang saja bisa ngerasain Bapak Ibu, saya rasa juga pastinya orang tiap hari hadir di dalam pesta itu. Orang itu tiap hari merasakan anggur itu, kok tiba-tiba anggur yang dijadikan Yesus adalah anggur yang lebih manis. Bapak Ibu, untuk mendapatkan satu anggur yang baik, itu butuh proses yang lama. Ya, itu butuh waktu proses 5 sampai 10 sampai 20 tahun. Mendapatkan anggur yang baik dan itu dikatakan anggur yang mahal. Nah rupanya Bapak Ibu pada saat mujizat itu terjadi dalam satu keluarga ini, anggur yang Tuhan berikan adalah anggur yang baik. Maksudnya begini Bapak Ibu, yang harusnya anggur hari itu harus dipanen 5-10 tahun lagi ke depan, Tuhan bisa sanggup hadirkan hari itu. Amin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan sempurna. Misalnya Bapak Ibu, satu saat saya butuh uang untuk kuliah anak-anak saya. Bisa bayangkan Bapak Ibu 7 tahun saya sendiri. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin kami. Amin. Anak saya kuliah 2, semester 5 dan semester 1. Butuh yang namanya uang kuliah. Di sini saya Bapak Ibu gak ada pikiran beli baju, beli tas. Gak ada. Bagaimana supaya anak-anak saya cukup untuk kuliah. Ya, kalau mereka mah bayar ini, iya.
Sampai kadang kalaupun saya nggak punya uang, saya bisa bayar setengahnya dulu. Dan puji Tuhan, pihak sekolah pun mengizinkan. Bergumul Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan nggak pernah ninggalin kami. 7 tahun anak saya 2 kuliah. Anak saya yang ketiga SMK. Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara, saya mungkin sudah jadi gelandangan. Ya, cuci baju dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Pada saat saya butuh uang yang sangat besar, yang seharusnya mungkin dengan uang yang besar itu saya bisa harus kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, mungkin pada saat saya terima gaji bukan hanya untuk bayar uang kuliah, harus ada bayar rumah, bayar listrik, bayar ini dan semuanya. Mungkin tabungan saya cuma bisa 500.000 ataupun 300.000 sebulan. Nah, untuk biaya kuliah yang puluhan juta, bagaimana saya mesti nabung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tetapi yang harusnya saya dapatkan tabungkan berpuluhan tahun, Tuhan bisa hadirkan hari itu juga Bapak Ibu. Pada saat saya butuh sesuatu yang besar, Tuhan melihara. Amin. Yang gak bisa dibayangkan, itu Tuhan pelihara. Satu saat saya pernah ngomong sama anak saya yang pertama ketiga, Dek, uang mama tinggal 300.000. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Bapak Ibu, saya ajak anak saya berdoa, Tuhan inilah punyaan kami 300.000. Puji Tuhan masih ada sisa. Itu hebatnya ikut Tuhan. Walaupun ada 100.000, ada sisa Bapak Ibu. Ya, kita tumpahkan tangan. Dan hari Senin saya butuh untuk anak saya sebesar 7 juta rupiah. Dia harus bawa ke Jogja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanggal 22 Juli yang lalu gereja ulang tahun. Tetap biasa melayani, sukacita aja, sukacita. Hati saya memang ada sesuatu yang butuh. Tapi hati saya sudah terlalu percaya. Bahwa yang kita sudah doakan Tuhan pasti akan berikan. Karena apa? Bukan keinginan saya, tapi karena kebutuhan saya. Kebutuhan saya. Jadi setiap mau ada uang kuliah Bapak Ibu, saya cuma lapor, Tuhan Yesus, sekarang anakmu yang pertama butuh uang, anakmu yang kedua butuh uang, anakmu yang ketiga butuh uang. Dan saya mesti lapor. Kadang saya bercanda sama Tuhan Yesus, siapa suruh Tuhan Yesus panggil suami saya yuk. Sekarang Tuhan dong yang harus memberikan sesuatu. Ya, Bapak Ibu kadang saya lakukan itu supaya agak rileks dalam hati saya. Nah Bapak Ibu pada saat acara jam 6 sore, jam 4 ada supir datang. Dia membawa bunga anggrek yang bagus. Ibu, ini ada titipan kembang untuk gereja. Oke, saya taruh. Kemudian dia ngomong, Ibu ini ada satu lagi titipan amplop. Saya ngomong, ini untuk apa? Untuk gereja atau untuk saya? Enggak, ini untuk Ibu, ada tulisannya untuk Ibu Pendeta Liana Wati Marbu. Bapak Ibu, saya enggak ngeliat, saya masukkan di dalam tas saya. Kemudian pada saat ulang tahun itu Bapak Ibu, saya kok enggak nyangka-nyangka ada pejabat GBI yang datang. Nah pada saat pulang dia ngomong, Liana anterin saya dong ke mobil, saya ada jeruk untuk kamu. Bapak Ibu, saya anterin ke mobil, saya ngomong terima kasih ya Ibu udah datang kasih jeruk. Dia bilang, Liana saya ada berkat untuk sekolah anak kamu, tapi kamu mesti tanda tangan dulu ya, karena ini dari kantor. Bapak Ibu, berapa berkat yang Tuhan berikan sama saya. Hari itu malam itu, saya perlu 7 juta, Tuhan kasih 10 juta. Amin. 1 juta saya berikan untuk kepekerjaan Tuhan, biasa harus perpuluhan, 9 juta adalah bagian saya. Dan saya kasih anak saya. Yang harusnya saya kerja setahun 2 tahun untuk mendapatkan 10 juta. Tapi hari itu dalam sekejap Tuhan bisa adakan. Amin Bapak Ibu, dahsyat luar biasa Allah menyertai dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, Allah sudah memberkati melalui siapa diri Yesus, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu hal yang kita perlukan, Tuhan sanggup mengadakan karena Allah pemelihara dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah adalah Immanuel, bahwa Allah menyertai kita, maka Allah akan memberikan satu masa depan yang penuh dengan harapan. Ada masa depan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan kasih harapan bagi kita. Mungkin kalau menurut kekuatan kita Bapak Ibu, kita gak mampu. Beban yang saya terima Bapak itu berat sekali. Berat. Tapi dalam Yeremia 29:11 dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Pada saat saya katakan Tuhan jahat dalam hidup saya, Tuhan jahat dalam kehidupan kami. Tapi Bapak Ibu sekarang saya mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan memang jahat bagi kami. Tapi semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam rancangan satu kebaikan.
Mungkin hari itu saya bisa ngomong, saya bisa kok untuk merawat suami saya. Sampai saya ditemukan Bapak Ibu dengan seorang wanita, dia juga single parent dengan saya. Suami dia sama seperti suami saya, kena batang otak, tapi dia dikasih kesempatan Tuhan hidup. 7 tahun Bapak Ibu, si istri dan seorang anaknya ngerawat itu hamba Tuhan. Saat itu hamba Tuhan ini makan daging RW kebanyakan di akhir tahun Bapak Ibu, jadi akhirnya stroke langsung. Stroke Bapak Ibu itu 7 tahun. Gak pernah kemana, dari badan gendut sampai kurus sekali. Sampai ininya maaf bolong ya karena tidur lama di kasur. Bapak Ibu setelah sharing dengan saya setelah kematian suaminya kan kita sama-sama ya. Dan saya dengar ceritanya, saya ngomong, oh Tuhan, bukannya saya nyukurin suami saya nggak ada, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Saya ngomong, aduh dahsyat ya Tuhan, walaupun sakit bagi saya, tapi semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau dia punya anak 1, kalau saya punya anak 3, ngerawat suami, ngerawat anak itu, aduh bagaimana capeknya, bukan bagaimana capek, bagaimana rasa sakitnya, penderitaannya luar biasa. Bukan saya bukan mensyukuri, tapi bisa mensyukuri bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi saya. Walaupun sakit, tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu, sekalipun kita dalam keadaan yang sangat sulit, pada saat kita dalam keadaan yang sangat susah, menderita, bahkan dikatakan ada di padang gurunnya Tuhan, ada dalam prosesnya Tuhan. Saya mau katakan, tetap percaya firman Tuhan. Daripada kenyataan, kesukaran. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan tetap terus memelihara kehidupan kita. Jangan pegang janji koran Bapak Ibu. Jangan pegang apa perkataan koran, perkataan media sosial dan lain semua berita-berita yang ada. Walaupun itu akan kita alami, tetapi tetap terus pegang Tuhan. Amin. Percaya kepada janji Tuhan merupakan cara yang terbaik untuk keluar dari lembah kekelaman. Seperti Yusuf, walaupun ada di dalam penjara, tetapi Tuhan bisa membawanya keluar dan menjadikan Yusuf menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsanya, dan terhindar dari kelaparan dan kehancuran. Memang tidak mudah, tapi pada saat kita mau menatap Tuhan, mengangkat hati, mengangkat wajah kepada Tuhan, saya katakan kita semua bisa. Amin, kita bisa. Yang keempat Bapak Ibu, Dia Allah yang Immanuel, Dia akan menyertai kita dalam segala keadaan. Di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah Bapak Ibu menunjukkan bagaimana kasih Kristus sekalipun kita sedang diterpa berbagai cobaan. Bagaimanapun goncangan ada dalam tekanan diri kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu pernah lihat ibu-ibu zaman dulu kalau nyuci baju? Lihat ya, kalau nyuci baju biasanya begini, pakai batu, digini-giniin, itu ya, sampai bersih. Kalau enggak diginiin, kucek, sambil bisa goyang dumang, ya. Bapak Ibu tapi lihat, pada saat kita ngucek baju di kali, ya, baju ini bisa kalau orang Jawa ngomong, bisa kaler nggak? Bisa lepas nggak dari tangan kita? Nggak bisa, kenapa? Dipegang. Walaupun kita dikucek-kucek kayak apa Bapak Ibu, dia tetap. Dan dia jadi bersih, ini sakit Bapak Ibu. Tapi lihat nih, tangan yang lengkap. Nah begitu pun dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat ada pergumulan datang kayak apapun, kita dikucek-kucek kayak apapun Bapak Ibu. Tangan Tuhan nggak pernah lepas tangan kita. Amin. Dia tetap memelihara kita, dia tetap pegang kita. Dalam kesakitan apapun, dalam pergumulan apapun, Dia tetap menyertai kita. Tangannya nggak pernah lepas dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap setia menyertai Tuhan. Bagaimana Tuhan juga tetap setia untuk menyertai kita. Dia memberikan petunjuk, Dia memberikan tuntunan, kekuatan untuk dapat mengalahkan atau melewati pencobaan-pencobaan. Dan kita timbul menjadi pemenang. Untuk tahun 2016, kita tidak bisa katakan itu adalah sesuatu keadaan yang baik. Nah firman Tuhan mengatakan pasti akan terjadi sesuatu hal yang lebih tidak baik dari hari-hari yang lalu. Tetapi saya katakan dan seluruh jemaat Tuhan tetap pegang janji Tuhan. Amin.
Tetap janji Tuhan, kalau Allah dulu sanggup menolong kita, ke depan pun Allah akan tetap sanggup menolong kita. Karena Dia akan menyertai kita dalam segala keadaannya. Dia menyertai kita semuanya. Dia sangat mengasihi kita. Keadaan sesulit apapun yang sedang terjadi, ada Tuhan yang tetap terus setia menemani dan beserta dengan kita semuanya. Amin. Jadi kalau ada dalam sesuatu hal, ingat ya ilustrasi ini. Dikucek-kucek terus, tapi tangan Tuhan gak pernah lepas. Pada saat kita ngerti tangan Tuhan tidak pernah lepas, Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang beda. Kita enjoy menghadapi hidup. Kita gak takut menghadapi hidup. Karena apa? Tangannya tetap terus menopang kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari masuk dalam tahun 2016 dengan tetap terus pegang janji Tuhan. Yang pertama, Allah Immanuel akan memberikan pimpinan yang jelas kepadamu. Allah yang Immanuel akan memberikan kau pemeliharaan dan perlindungan. Allah yang Immanuel itu akan memberikan masa depan yang penuh harapan terhadap engkau. Dan Immanuel itu akan menyertai engkau dalam segala keadaan. Dan engkau dijadikan pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Selamat memasuki tahun 2016 beserta dengan Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan respon firman Tuhan pada saat siang hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana yang indah. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini, mungkin kau akan takut menghadapi pergumulan masalah yang akan datang. Pegang janji Tuhan. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bahwa rencana indah Tuhan atas kita semuanya.